Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Safitri dengan nomor NIM akhir 020. Saya di sini akan menjelaskan mengenai perkembangan fisik, kognitif, dan psikososial pada masa dewasa awal. Menurut Santrop, pada tahun 2022, dewasa awal merupakan masa di mana masa itu untuk bekerja dan menjalin hubungan dengan lawan jenis, dan terkadang menyisakan sedikit waktunya untuk hal yang lainnya. Jadi, dewasa awal merupakan masa di mana individu itu siap berperan dan bertanggung jawab serta menjalin hubungan sosial dengan masyarakat dan menjalin hubungan dengan lawan jenis. Usia masa dewasa awal itu dimulai dari umur 18 tahun sampai 40 tahun. Perkembangan fisik pada masa dewasa awal. Secara fisik, pada masa dewasa awal telah menunjukkan penampilan yang sempurna. Pertumbuhan dan perkembangan aspek anatomis dan fisiologis telah mencapai puncak. Atau dengan kata lain, jasmani dan segala organ telah bekerja secara normal. Dapat dilihat dari aspek atau segi seksualitas pada masa dewasa awal ini sudah mampu untuk bereproduksi. Perkembangan fisik pada masa dewasa awal meliputi yang pertama yaitu kesehatan badan, ditandai dengan kekuatan otot yang besar serta gerak refleks yang cepat, sehingga apabila individu melakukan kegiatan akan terlihat lebih energik. Yang kedua yaitu perkembangan sensorik. Pada perkembangan sensorik ini, fungsi penglihatan dan pendengaran sangat baik. Baru pada umur 40 tahun akan mengalami penurunan. Yang ketiga yaitu perkembangan otak, di mana kinerja saraf sangat baik, terutama bagi individu yang aktif dalam melakukan kegiatan. Selain tiga tersebut, perubahan perkembangan fisik juga meliputi energi, ketekunan, dan motivasi. Perkembangan kognitif pada dewasa awal, balik pijat pemikiran, pergeseran pemikiran postformal. Pemikiran postformal merupakan pemikiran kombinasi antara logika, emosi, dan pengalaman yang nyata, serta berperan dalam menyelesaikan masalah yang lebih dari satu. Poin yang pertama yaitu pemikiran postformal bersifat relatif. Yang kedua yaitu postformal melihat bayangan abu-abu. Jadi individu tidak hanya bersifat abstrak, namun dapat menjelaskan dan menjabarkan hal-hal yang abstrak tersebut, seperti ide yang praktis dan dapat diterapkan dalam kehidupannya. Kriteria pemikiran postformal menurut Jan Sinnott. Yang pertama yaitu fleksibel, yaitu di mana individu berpikir lebih dewasa dan mengetahui baik buruk. Yang kedua yaitu multikausalitas, di mana individu menyadari masalah dari berbagai faktor serta mencari solusi atau alternatif solusi terbaik untuk masalahnya tersebut. Yang ketiga yaitu pragmatisme, di mana individu mengetahui solusi terbaik dari permasalahannya dan tujuan pada hasil akhir serta menghargai pendapat orang lain. Yang keempat yaitu kesadaran akan paradoks, di mana individu itu sadar bahwa memutuskan permasalahan itu dapat mengakibatkan munculnya hal-hal lain, seperti hal-hal yang dimaksud yaitu hal-hal yang bertentangan, seperti yaitu positif negatif, untung rugi, serta individu yang kesadaran akan paradoks ini akan lebih tegas dalam menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya yaitu kecerdasan emosional, yaitu merujuk kepada kemampuan untuk mengenali dan memahami perasaan sendiri dan orang lain, atau bisa dikatakan juga meregulasi emosi. Perkembangan moral. Walaupun kesadaran kognitif pada prinsip moral tingkat tinggi, biasanya seseorang sering kali berkembang pada masa remaja, namun orang-orang biasanya baru melaksanakan pada masa dewasa. Selanjutnya yaitu 4 pendekatan psikososial pada masa dewasa awal. Yang pertama yaitu model tahapan normatif. Erik Erikson percaya bahwa kepribadian seseorang itu terus berubah sepanjang hidup. Yang kedua yaitu timing of event, di mana rangkaian perkembangan tergantung pada kapan peristiwa tertentu terjadi pada kehidupan seseorang. Krisis mungkin saja bisa terjadi, namun bukan karena mencapai usia tertentu, namun akan tetapi karena peristiwa yang tidak terduga. Yang ketiga yaitu model trait. Poin pertama yaitu neurotism, di mana kepribadian yang bertendensi kepada pengalaman emosional yang negatif seperti kemarahan, ketakutan, kesedihan, kesalahan, dan antisipasi. Poin kedua yaitu extraversion, di mana seseorang tersebut itu lebih banyak bicara, energik, dan mengambil posisi kepemimpinan serta cepat mendekati orang lain. Poin ketiga yaitu openness to experience, di mana seseorang tersebut cenderung lebih inovatif, peduli, dan berwawasan. Poin keempat yaitu conscientiousness, di mana seseorang tersebut cenderung taat terhadap tenggat waktu. Poin kelima yaitu agreeableness, di mana seseorang tersebut cenderung berempati dan menemukan kesenangan dalam membantu orang lain. Yang keempat yaitu model tipologis. Pendekatan ini memandang kepribadian yaitu pelaksanaan dari fungsi yang mempengaruhi dan yang merefleksikan sikap, perilaku, nilai, dan interaksi sosial. Pertemanan pada masa dewasa awal cenderung berpusat kepada pekerjaan. Seorang dewasa awal yang masih melajang amat bergantung kepada pertemanan untuk memenuhi kebutuhan sosial mereka, dibandingkan dengan dewasa awal yang sudah menikah ataupun sudah mempunyai anak.